Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Quran yang dicintai Allah, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian energinya Al-Quran pada episode yang ke-9. Pada episode ini kita akan mencoba membahas tentang La Roiba sebagai metode membaca energi Al-Quran. Tentang metode membaca Al-Quran, Nabi pernah mengulas implikasinya. Al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaril kiramil bararah walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajrani. Orang yang membaca Al-Qur'an ia mahir dalam membacanya, maka ia akan dikumpulkan bersama para malaikat yang mulia lagi berbakti. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dan ia masih terbata-bata dan merasa berat dalam membacanya, maka ia mendapat 2 pahala. Dengan hadis ini kita tidak usah takut membaca Al-Quran, apalagi membaca energinya. Jika membacanya mahir, kita akan dikumpulkan bersama malaikat. Jika membacanya terbata-bata dan merasa berat, maka akan dapat 2 pahala. Implikasi ini yang jelas kita bahas di dunia. Kita dikumpulkan bersama malaikat, tentunya ruh kita. Dan jika tidak, itu mendapat 2 pahala, yakni sensasi dan vibrasi dari energinya Al-Quran. Pahala pertama sensasi, yakni kita bisa memasuki dimensi energi ilahiyah. Dan pahala yang kedua adalah vibrasi, yakni terbangunnya eksistensi jati diri. Sahabat Quran yang mulia, sebelum kita menjelaskan metode La Roiba, kita perkuat kembali bahwa energi merupakan lapisan puncak dari Al-Quran, yakni lapisan ke-7. Yang di bawahnya ada lapisan gizi Al-Quran, kandungan hukum dan nilai, ada lapisan makna atau tafsir, ada lapisan asbabun nuzul, ada lapisan arti atau terjemahan, ada lapisan bunyi atau lafaz, dan di lapisan yang paling bawah atau lapisan pertama ada lapisan teks atau tulisan Al-Quran. Yang ingin kita tekankan bahwa pada setiap lapisannya Al-Quran itu ada isi lapisannya itu sendiri. Misalnya pada lapisan pertama Al-Quran, ia adalah tulisan atau teks atau naskah. Itulah lapisan pertama, murni teks, murni naskah Al-Quran, murni huruf-huruf. Terus pada lapisan kedua, Al-Quran itu adalah suara, bunyi, kalam, suara kita, suara orang yang membacanya, dan seterusnya. Maka pada lapisan yang terakhir, Al-Quran itu adalah energi. Ya, utuh 100% energi seperti pada lapisan-lapisan sebelumnya. Tetapi persoalannya lagi-lagi, walakinna aktsaron nasi la yu'minun. Banyak manusia yang tidak beriman. Sehingga setiap ayat apapun di dalam Al-Quran, kita memahaminya sebagai energi atau mengandung energi, unsur energi. Karena posisi kita pun kajian ini pada lapisan ke-7, maka nikmati saja dimensi energi Al-Quran. Ketika kita membahas
tentang pengajian ini atau kajian ini, kita sadari bahwa kita ini membahas pada lapisan ketujuh, ya maka nikmati saja dimensi energinya. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyatadabbaru ayatihi waliyadzakkara ulul albab. Al-Quran ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan sensasi, keberkahan pada tiap lapisannya, supaya mereka mentadaburi energinya dan supaya mendapatkan vibrasinya atau pelajaran bagi orang yang berakal. Itulah setidaknya dua pahala yang kita dapatkan di dunia ini. Yang pertama tadi sensasi, yang kedua vibrasi. Sensasi tadi ilaika mubarakun, dan vibrasinya adalah waliyadzakkara, pelajaran yang kita dapatkan. Sebagai kitab suci umat Islam yang di dalamnya Al-Quran itu adalah energi yang dahsyat, yang mempunyai sensasi, keindahan dan keagungan pada tiap lapisannya, juga memancarkan vibrasi atau getaran hikmah sebagaimana di atas. Maka untuk membacanya agar kita mendapatkan limpahan energi yang maksimal, kita mencoba membuat metodenya. Demikianlah bahwa energi Allah yang diberikan kepada siapa yang dikehendakinya, terutama di dalam Al-Quran tentunya, dan Allah memiliki energi yang maha dahsyat. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha'u wallahu dzul fadlil azim. Al-Jum'ah ayat 4. Sahabat Quran yang tercinta, baik, adapun metode untuk membaca energinya Al-Quran akan kita namai dengan metode la roiba. La roiba, tidak ada keraguan. Ini kita ambil dari surat Al-Baqarah ayat kedua. Dzalikal kitabu la roiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah energinya Al-Quran, tidak ada keraguan di dalamnya, sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Metode la roiba, tidak ada keraguan. Pertama, mari kita membangun keyakinan dan menghilangkan keraguan. Kita yakini bahwa Al-Quran itu energi, bukan sekedar huruf, bukan sekedar suara, bukan sekedar arti atau terjemahan, bukan sekedar asbabun nuzul, bukan sekedar makna atau tafsir, dan bukan sekedar kandungan nilai hukum atau kandungan hukum, bukan sekedar gizi Al-Quran. Maka untuk membangun keyakinan kita, ini sudah dibahas pada episode yang kelima tentang tujuan ngaji energinya Al-Quran. Di sana diuraikan 3 tingkatan orang beriman dalam meyakini Al-Quran. Ada ilmu yakin, ainul yakin, dan hakul yakin. Sahabat Quran yang berbahagia, metode la roiba yang kedua, kita harus berani naik pada tiap lapisan Al-Quran yang terdiri dari 7 lapis hingga ke lapisan energi, lapisan puncak. Iqra wartaqi, bacalah Al-Quran dan naikilah lapisannya. Sesungguhnya makommu pada akhir ayat yang engkau baca di lapisan tersebut. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Makomu itu ya pada akhir ayat yang engkau baca di lapisan mana tentunya. La roiba, jangan ragu, naikilah lapisannya Al-Quran,
naik terus hingga ke puncak lapisan. La roiba, jangan ragu, pada tiap lapisannya akan kita temukan sensasi, keberkahan, keindahan atau keagungan, dan vibrasi, pelajaran, hikmah atau kemukjizatan dari setiap ayat yang kita baca. La roiba, jangan ragu, rasakan sensasi dan vibrasi pada lapisan, terutama pada lapisan energi. Silahkan sahabat Quran boleh tengok lagi episode ke-7 tentang sensasi lapisan Al-Quran, terutama pada sensasi di lapisan energi. Yang kemarin kita ambil contoh sensasi energinya basmalah. Yang ketiga, la roiba, bacalah energinya Al-Quran itu dengan energinya Allah, jangan dengan energi kita sendiri. Bacalah Al-Quran dengan energinya Allah, jangan dengan energimu. La roiba, jangan ragu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah energinya Al-Quran itu dengan energi Tuhanmu yang telah mencipta. Mintalah bimbingan kepada Allah agar Allah berkenan memberikan energinya untuk membaca energi firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan energi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sekali lagi, Bismillahirrahmanirrahim, dengan energi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. La roiba, jangan ragu, bacalah basmalah itu pada lapisan ke-7. Maka jangan ragu, la roiba, bahwa energinya Allah akan selalu bersama kita dalam semua gerak dan aktivitas kehidupan kita. Yang keempat, jangan ragu, la roiba, imanilah tentang adanya energinya Allah dan energinya Al-Quran, yang hakikatnya energi Al-Quran ini adalah energinya Allah juga. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang bertakwa itu adalah mereka yang beriman kepada yang gaib. Al-Baqarah ayat 3. Termasuk dalam urusan gaib adalah energi itu sendiri. Energinya Allah maha gaib, dan energi kita juga gaib. Kita tidak bisa mengindra, tidak bisa diempiriskan, tetapi energi itu ada, bisa dirasakan, dan sangat dekat dengan diri kita. Maka la roiba, jangan ragu atas eksistensi energi tersebut. Yang kelima, jangan ragu, la roiba, mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Yakinlah bahwa Allah akan melindungi kita. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Maka apabila engkau membaca Al-Quran, apalagi membaca energinya, mohonlah perlindungan kepada Allah dari energi negatif. Mohonlah perlindungan kepada Allah dari energi negatif, atau dalam bahasa teksnya itu setan yang terkutuk. An-Nahl ayat 98. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari energi negatif yang terkutuk. Sekali lagi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari energi negatif yang terkutuk. Setan hakikatnya adalah energi negatif yang terkutuk. Energi negatif dari kalangan jin dan manusia. Minal jinnati wan nas, surat An-Nas ayat ke-6. Dari kalangan manusia yang paling utama adalah diri kita sendiri,
maka a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu sebenarnya bahwa aku berlindung kepada Allah dari energi negatifku yang terkutuk. Sahabat Quran yang budiman, baiklah, yang keenam, jangan ragu, la roiba. Jangan ragu membaca energinya Al-Quran secara pelan-pelan, tartil, santai, perlahan-lahan kita nikmati, sabar, tidak tergesa-gesa, nikmati sensasinya, rasakan vibrasinya, tartil. Warattil Qur'ana tartilan, bacalah energinya Al-Quran itu secara perlahan-lahan. Al-Muzammil ayat keempat. Teruslah baca energi Al-Quran itu sepanjang hidup kita, sampai kita masuk liang lahat, secara sabar, pelan-pelan, tidak tergesa-gesa, dan la roiba, jangan ragu, sebab kita akan menemukan sensasi dan vibrasinya. Yang ketujuh, jangan ragu, la roiba. Jangan ragu untuk minta kepada Allah agar diri kita disucikan. Ada 7 lapisan diri yang harus kita sucikan dengan pertolongan Allah. Nanti akan kita bahas tentang 7 lapisan diri ini dalam episode berikutnya. Lapisan biologi, lapisan kimiawi, lapisan indrawi, lapisan nafsi, lapisan akli, lapisan kolbi, dan lapisan rohani. Tentunya ini juga menyesuaikan dengan 7 lapisan Al-Quran. La roiba, jangan ragu, mohonlah kepada Allah agar diri yang 7 tersebut disucikan Allah. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Sesungguhnya Al-Quran itu sangat mulia dalam kitab yang terpelihara, Lauh Mahfuz. Tidak ada yang bisa menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang bisa menyentuh energi Al-Quran selain hamba-hamba yang disucikan. Al-Waqi'ah ayat 77 sampai 79. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang bisa menyentuh energinya Al-Quran itu selain hamba-hamba yang disucikan. Siapa yang mensucikan hambanya? Tentu jawabannya Allah. Oleh karena itu jangan ragu, la roiba. Kita memohon kepada Allah agar Allah mensucikan diri kita sehingga kita mampu menyentuh energinya Al-Quran. Sahabat Quran yang dicintai Allah, terakhir sebelum kita akhiri pembahasan la roiba ini sebagai metode membaca energi Al-Quran, kita coba menjelaskan tentang roti. Bagaimana cara kita mengerti dan faham tentang roti pakai metode la roiba, sehingga dengan mudah nanti kita aplikasikan ke Al-Quran. Pertama, roti itu susunan huruf sesungguhnya, R, O, T, dan I. Silahkan ditulis, disusun huruf tersebut, jangan terbalik-balik. Itu lapisan pertama. Kalau di Al-Quran itu lapisan teks, lapisan huruf. Kedua, baca, bunyikan yang huruf-huruf tadi sehingga terbaca roti, bukan tiro atau bukan otir. Itu lapisan kedua kalau di dalam Al-Quran, lapisan suara, lapisan lafaz. Ketiga, artikan kata roti itu ke dalam bahasa kita. Kalau sama dan paham, ya selesai berarti. Yang jelas roti itu ya sejenis makanan. Kalau di Al-Quran ini lapisan arti atau terjemahan. Jadi teks itu kita artikan, kita terjemahkan ke dalam bahasa kita sehingga kita
paham. Keempat, kalau di Al-Qur'annya ini lapisan asbabun nuzul. Silahkan cari sejarah dibuatnya roti. Sejak kapan roti itu ada, oleh siapa yang pertama yang membuat, suasananya apa sehingga roti itu dibuat, di mana, dan seterusnya. Yang kelima, lapisan makna atau tafsir. Tafsirkanlah roti itu adalah bisa jadi sejenis makanan ringan di suatu daerah tertentu di tempat kita, mungkin di Timur Tengah sana, jadi justru roti itu makanan pokok. Yang jelas roti itu ada wujudnya, bukan sekedar kata-kata, bukan sekedar huruf, atau ada tulis, bukan sekedar tulisan atau susunan huruf. Begitu juga Al-Quran, ada wujudnya di lapisan kelima ini, berupa tafsirnya. Keenam, gizi roti. Ini lebih wujud lagi, bukan sekedar huruf tadi, bukan sekedar bunyi roti itu, bukan sekedar wujud, tetapi ada gizinya. La roiba, jangan diragukan lagi bahwa roti itu pasti ada gizinya. Di samping ada wujudnya, bisa vitamin, gizi tersebut bisa kalsium, karbohidrat, protein, dan lain-lain. Nah, yang terakhir lapisan puncak ketujuh, lapisan energi. La roiba, jangan ragu, roti itu pasti punya kalori, kandungan energi yang mampu memberi daya, tenaga, sebagai sumber tenaga bagi manusia. Jika roti itu tentunya dimakan dan dicerna di dalam tubuh, maka dia menjadi sumber kalori. Begitu juga dengan Al-Quran tentunya. Nah, begitulah sahabat Quran, metode la roiba ini akan kita terapkan dalam membaca Al-Quran, terutama energinya, bahwa dengan metode ini kita yakin ayat-ayat Al-Quran itu ada wujudnya, ada gizinya, dan ada energinya. Bahwa Al-Quran itu bukan hanya sekedar tulisan, bukan sekedar huruf yang kita bunyikan, atau bukan sekedar arti, bukan sekedar asbabun nuzul, dan bukan sekedar tafsir. Hal ini sudah kita contohkan dalam membaca ayat basmalah, dari tulisan hingga kita baca energinya pada episode ke-7 tentang sensasi lapisan Al-Quran. Silahkan mungkin sahabat Quran tengok kembali episode yang ke-7. Sahabat Quran yang bijaksana, demikianlah pembahasan kita tentang metode la roiba, metode untuk membaca energinya Al-Quran. Baik, insya Allah kita ketemu lagi pada episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.